Selamat siang saudara terkasih di dalam Tuhan. Semoga saudara semua terus merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Siang hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, yang hari ini akan diambil dari Ayub pasal yang ketiga. Saya mempersilahkan saudara untuk mempause terlebih dahulu rekaman ini. Silakan saudara membaca Ayub pasal ketiga dan setelah selesai, silakan dilanjutkan kembali rekaman audio ini. Saya persilahkan saudara untuk membaca Ayub pasal yang ketiga terlebih dahulu. Apabila saudara sudah membacanya, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang kembali Tuhan berikan buat kami. Khususnya di dalam hari ini kami boleh beraktivitas, kami boleh bekerja, kami boleh menjalani setiap kegiatan kami sampai saat ini. Kami menyadari bagaimana Tuhan sudah menyertai dan menolong kami di dalam melakukan semuanya. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan sehingga firman Tuhan yang kami renungkan menolong kami untuk semakin menyadari betapa kami membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan firman Tuhan hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 dengan tema Menjadi Manusia Normal. Bapak Ibu terkasih, tidak sedikit orang Kristen yang berpikir beberapa pemikiran seperti ini. Orang Kristen tidak boleh berkeluh kesah. Orang Kristen gak boleh marah. Orang Kristen harus selalu bersyukur. Orang Kristen harus selalu bersuka cita. Sekalipun kelihatannya bagus, tetapi pemikiran seperti itu bukan hanya keliru, tetapi juga bisa membuat kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak otentik, tidak asli. Ada banyak orang Kristen yang karena punya pemikiran seperti itu tadi, dia tidak mau mengakui kemarahannya, dia tidak mau mengakui ketakutannya, dia tidak mau mengakui kesedihan atau kekecewaannya. Di depan orang dia bisa tersenyum, di depan orang dia selalu ngomong syukur, puji Tuhan, dan sebagainya. Padahal di dalam hatinya dia goyang, di dalam hatinya dia hancur. Betapa melelahkannya hidup seperti itu. 2 minggu yang lalu kita telah merenungkan 2 pasal pertama dari kitab Ayub. Kita melihat bagaimana Ayub mengalami penderitaan hidup yang sangat berat. Hari ini kita akan melihat bagaimana respon Ayub, orang saleh itu, setelah beberapa waktu lamanya berada dalam pergumulan yang berat. Di pasal 3 ini kita melihat Ayub mengajukan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, Ayub mempertanyakan mengapa ia dilahirkan ke dunia ini. Pertanyaan kedua, Ayub mempertanyakan mengapa ia tidak mati saja dari dulu, sehingga dia tidak perlu mengalami kesusahan itu. Dan pertanyaan ketiga, Ayub mempertanyakan mengapa ia tidak mati saja saat ini. Saudara, jika hari ini kita ketemu dengan seseorang yang berpikir seperti Ayub, kita mungkin akan menilai orang ini tidak beriman. Lalu kita mulai menasehati dia untuk bersyukur, untuk lebih bersuka cita, untuk terus berdoa, dan sebagainya. Kematian sepertinya menjadi satu-satunya hal yang ada di pikiran Ayub pada waktu itu. Kenapa demikian? Karena bagi Ayub dan orang-orang yang hidup pada masa itu, kematian dipandang sebagai satu masa istirahat, satu kondisi yang tenang, satu kondisi yang bertolak belakang dengan kehidupan di dunia yang penuh dengan masalah dan pergumulan yang sangat melelahkan. Dalam penderitaannya, Ayub tidak mengerti untuk apa dia hidup dan untuk apa lagi dia masih hidup saat itu, sehingga dia hanya berpikir untuk mati. Sepanjang pasal 3 kita diperlihatkan keluh kesah Ayub, tetapi kita tidak melihat Ayub mengutuki Allah sebagaimana yang diharapkan oleh iblis. Ayub mengutuki hari kelahirannya, tetapi Ayub tidak mengutuki Allah. Melalui Ayub 3 ini saya mengajak kita untuk melihat paling tidak 3 hal.
Yang pertama, semua tokoh Alkitab termasuk Ayub adalah manusia biasa. Mereka tidak kebal terhadap masalah. Mereka bergumul di dalam penderitaan. Mereka bisa merasa putus asa. Tidak ada satu tokoh Alkitab pun yang kebal dari semua itu. Yang kedua, kita diperlihatkan bahwa menjadi manusia berarti memiliki keterbatasan dan memiliki emosi. Sebagai ciptaan kita punya keterbatasan, kita punya kelemahan. Dan dalam situasi tertentu seperti dalam musibah misalnya, keterbatasan kita bisa membuat kita merasa sedih, merasa putus asa, marah, atau kecewa. Dan sebagai manusia yang normal, adalah hal yang normal untuk mengakui kelemahan dan perasaan kita. Hal yang ketiga yang bisa kita lihat, tetaplah mendekat kepada Tuhan dalam pergumulan paling berat sekalipun. Salah satu keterbatasan kita sebagai manusia adalah kita nggak tahu rencana Tuhan. Tetapi itu bukan berarti kita tidak bisa percaya Tuhan. 3 pasal pertama kitab Ayub memperlihatkan kita hal ini. Ayub nggak ngerti kenapa dia menderita. Tetapi di dalam penderitaannya, Ayub tidak mengutuki Allah sebagaimana yang diingini oleh iblis. Kita tidak bisa memahami rencana Allah, tetapi percayalah akan kebaikan hatinya. Itulah 3 hal yang bisa kita lihat dari Ayub pasal 3 ini. Kita diingatkan bahwa semua tokoh Alkitab adalah manusia biasa yang tidak kebal dari pergumulan, tidak kebal dari keputusasaan. Yang kedua, kita pun juga adalah manusia biasa. Dan yang ketiga yang bisa kita lihat, sekalipun kita sedih, sekalipun kita putus asa, marah atau kecewa, tetaplah ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Kita mungkin tidak tahu rencana Tuhan, tetapi kita tetap bisa percaya akan kebaikan hatinya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, dalam kehidupan kami menyadari kami tidak mampu untuk menyelami akan rencana-Mu bagi setiap kami. Seringkali kami bertanya-tanya ketika kami mengalami hal-hal yang tidak kami inginkan. Kenapa ini terjadi? Apa maksud Tuhan? Dan sebagainya. Tuhan, kami mungkin tidak akan mendapatkan jawabannya. Tapi biarlah Tuhan jaga hati kami supaya sekalipun kami tidak mengerti, kami tetap tunduk dan taat kepada rencana Tuhan bagi setiap kami. Kami tetap mau datang kepada Tuhan. Kami tetap mau mendekat kepada Tuhan di dalam segala keberadaan kami. Tuhan, pimpin kehidupan jemaat Tuhan. Kami yang secara khusus sedang bergumul, kami yang secara khusus sedang mengalami musibah. Biarlah Tuhan terus jaga hati kami, supaya di dalam masa-masa ini kami tetap boleh mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini. Kita akan berjumpa nanti malam di dalam pertemuan Google Meet kita. Kiranya saudara boleh membaca dan merenungkan akan firman Tuhan ini terlebih dahulu. Dan biarlah malam hari nanti kita boleh saling berbagi satu dengan yang lain, memberikan kekuatan satu dengan yang lain lewat renungan firman Tuhan yang sama-sama sudah kita pelajari siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas kembali.